Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning anak-anak. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu agar materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini adalah pertemuan pertama kita ya di mata pelajaran dasar seni audio visual. Langsung saja kita akan membahas KD 3.1 dan 4.1. KD 3.1 yaitu menganalisis sejarah perkembangan media, KD 4.1 yaitu mengolah informasi tentang sejarah perkembangan media. Adapun indikator pencapaiannya, yang pertama, merinci sejarah perkembangan media, yang kedua, menyimpulkan sejarah perkembangan media. Indikator pencapaian KD 4.1, yang pertama, mengumpulkan informasi tentang sejarah perkembangan media. Yang kedua, menelaah informasi tentang sejarah perkembangan media. Oke, lanjut saja. Nah, dapat dibaca ya, berbicara tentang media massa yang ada pada saat ini, ternyata tidak luput dari kisah sejarahnya yang memang sudah melewati beberapa fase penting kehidupan manusia. Berpuluh-puluh tahun, bahkan sudah ribuan tahun yang lalu, sejarah pertumbuhan dan perkembangan sejarah itu ada. Media ada karena hasil dari yang dinamakan dengan komunikasi. Media dan komunikasi memang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya ya. Keberadaan keduanya itu saling berhubungan dan memiliki keterkaitan. Media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Kata media berasal dari kata Latin, merupakan bentuk jamak dari kata medium. Secara harfiah, kata tersebut mempunyai arti sebagai perantara atau pengantar, yaitu perantara sumber pesan dengan penerima pesan. Jadi, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak, ya. Jadi dari penyampai pesan kepada penerima pesan. Lanjut. Nah, sejarah perkembangan media dapat dilihat ada 4 era. Yang pertama era lisan, yang kedua era tulisan, yang ketiga era percetakan, yang keempat era teknologi. Setelah ini kita akan bahas satu persatu. Oh ya, ini harus diingat ya, wajib, hukumnya wajib diingat. Lanjut, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah era lisan. Era lisan ini bisa dikatakan sebagai awal mulanya penggunaan media. Era ini sebenarnya adalah gambaran di mana manusia mulai bisa berkomunikasi dengan manusia yang lainnya. Diperkirakan era lisan ini berjalan sekitar 300.000 tahun sampai dengan 200.000 tahun sebelum Masehi. Jadi gambarannya era lisan ini adalah di mana seseorang dapat berkomunikasi dengan orang yang lain. Dulu itu apa berkomunikasi itu langsung bicara tuh. Manusia purba itu kan tidak dapat berbicara ya. Jadi mereka bisa menyusun siasat untuk berburu bersama. Entah itu bagaimana caranya, itulah cara mereka berkomunikasi. Itu yang pertama. Nah, ini contoh gambarnya kalau saat ini kita berkomunikasi dengan yang lainnya. Seperti ini. Lanjut yang kedua, era tulisan. Sejarah perkembangan era tulisan ini ada pada tahun 1041 sebelum Masehi. Di tahun inilah era tulisan pertama kali berada di dunia. Bentuk-bentuk hasil dari era tulisan ini adalah ketika ditemukannya cap-cap tangan di dalam gua, lukisan tangan yang ada di Arca, lalu ditemukannya tulisan di sebuah tanah liat yang dibentuk sedemikian rupa dengan tujuan dan maksud yang penulis inginkan saat itu. Jadi era tulisan itu yang pertama kali itu ditandai dengan munculnya cap tangan di gua ya. Contohnya seperti ini. Ini cap tangan di gua. Nah, ini tulisan seperti simbol ya yang tertulis di dinding-dinding gua biasanya juga ada. Kita lanjut. Yang ketiga adalah era percetakan.
Ini gambarnya era percetakan pada saat ini ya, mesin cetak. Nah, di sini akan dijelaskan setelah era tulisan maka muncullah era percetakan sebagai penerus dan pelengkap dari perkembangan era tulisan. Sejarah mencatat era ini mulai berkembang sekitar tahun 1450 ketika Johann menemukan mesin cetak untuk pertama kali. Oke, mesin cetak pertama kali ini ditemukannya di Cina ya. Cina yang menemukan bahan baku pembuatan kertas juga. Wajib diingat bahwa mesin cetak pertama kali ditemukan di Cina. Kita lanjutkan. Yang keempat adalah era teknologi. Ketika dulu, komunikasi hanya bisa dilakukan secara langsung atau bertatap muka, seiring berkembangnya zaman, kini komunikasi bisa melalui jarak yang sangat jauh sekalipun. Semua itu bisa terjadi karena adanya teknologi yang menolong kehidupan manusia di muka bumi ini. Bahkan, saat ini, teknologi sudah semakin canggih dan tidak perlu lagi waktu lama bagi kita untuk selalu melihat dan menikmati hasil dari inovasi terbaru teknologi saat ini. Nah, contohnya ini. Dulu, pada awal manusia itu hanya bisa berbicara secara langsung. Tidak ada perantara ya. Lalu ditemukannya telepon. Nah, telepon yang seperti ini. Setelah itu ada handphone, terciptanya handphone. Orang mulai bisa berkomunikasi jarak jauh dengan cara telepon. Nah, sampai saat ini orang bisa berkomunikasi jarak jauh dan juga bisa sekaligus melihat wajah orang yang sedang dia ajak bicara, bukan hanya mendengarkan suaranya saja melalui video call. Seperti itu perkembangan era teknologi ya. Oke, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk pertemuan pertama ini kita membahas perkembangan era sejarah perkembangan media ya. Terima kasih karena telah mengikuti. Selalu jaga kesehatan, tetap berada di rumah, selalu rajin menjaga kebersihan dan memakai masker apabila ingin keluar rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.